Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tianis, handuk A2212070. Nah, baik, pertama, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang osmoregulasi dan termoregulasi. Baik, izinkan saya untuk share materinya. Baik, dan di sini ada materi tentang osmoregulasi dan termoregulasi. Nah, pertama kita akan bahas tentang osmoregulasi. Apa sih osmoregulasi? Nah, osmoregulasi itu adalah proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh. Nah, proses osmoregulasi ini diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dan lingkungan di sekitarnya. Dan jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka ia akan meletus. Begitu pula sebaliknya, jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengarut dan mati. Nah, selanjutnya ada pengaruh lingkungan terhadap osmoregulasi. Dan di sini ada 5 poin. Yang pertama ada osmoregulasi hewan invertebrata laut, ada hewan invertebrata laut, ada hewan di lingkungan air tawar, ada hewan lingkungan payau, ada hewan di lingkungan darat. Di sini ada sistem osmoregulasi pada hewan. Nah, di sini ada sistem osmoregulasi pada hewan invertebrata. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama ada osmoregulasi pada serangga, ada osmoregulasi pada annelida, dan ada pada moluska. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang osmoregulasi pada serangga. Nah, pada serangga ini secara umumnya itu ia kelingan air pada osmoregulasi pada serangga ini, yaitu kehilangan air terjadi itu terutama itu terjadi melalui proses penguapan. Nah, hal ini dikarenakan serangga itu memiliki rasio luas permukaan tubuh dengan massa tubuhnya itu sebesar 50 kali. Nah, dibandingkan dengan mamalia yang mempunyai rasio luas permukaan tubuh itu terhadap massa tubuhnya itu hanya 1/2 kali. Nah, selanjutnya itu jalan utama kehilangan air pada serangga adalah melalui spirakulum untuk mengurangi kehilangan air dari tubuhnya. Maka kebanyakan serangga itu menutup spirakelnya pada saat di antara 2 gerakan pernapasannya. Nah, yang kedua ada annelida. Pada annelida ini kita ambil contoh itu cacing tanah seperti Lumdris terrestris. Nah, merupakan regulator hiperosmotik yang efektif. Hewan ini secara aktif mengabsorpsi ion-ion urin yang diproduksinya itu bersifat encer, yang secara esensial itu bersifat hipoosmotik, mendekati isoosmotik terhadap darahnya. Nah, juga diduga konsentrasi urinnya itu disesuaikan menurut kebutuhan keseimbangan air tubuhnya. Nah, selanjutnya ada pada osmoregulasi pada moluska. Nah, pada moluska ini seperti keong atau siput, yaitu memiliki permukaan tubuh berdaging yang sangat permeabel terhadap air. Nah, bila dikeluarkan dari cangkangnya, maka air akan hilang secara penguapan air pada seluas permukaan tubuhnya. Semua keong atau siput bernapas itu terutama dengan paru-paru dan terbentuk dari mantel tubuhnya dan terbuka keluar melalui lubang kecil.
Nah, selanjutnya ada sistem osmoregulasi pada hewan vertebrata. Nah, pada hewan vertebrata ini ada 4. Pertama ada ikan, amfibi, alkos, dan mamalia. Nah, pertama kita akan bahas melalui ikan. Nah, ikan-ikan yang hidup di air tawar itu mempunyai cairan tubuh yang bersifat hiporosmotik terhadap lingkungan. Nah, sehingga air itu cenderung masuk ke tubuhnya secara difusi melalui permukaan tubuh yang semipermeabel. Bila hal ini tidak dikendalikan atau diimbangi, maka yang akan terjadi itu hilangnya garam-garam tubuh, dan mengencernya cairan tubuh, sehingga cairan tubuh itu tidak dapat menyokong fungsi-fungsi fisiologisnya lagi secara normal. Nah, selanjutnya ada osmoregulasi pada amfibi. Nah, pada amfibi itu sebagian besar amfibi adalah hewan air atau semi-akuatik. Nah, telurnya itu diletakkan dalam air dan larvanya adalah hewan air yang bernafas dengan insang melalui metamorfosis. Melalui metamorfosis itu kebanyakan amfibi kita dalam kurung itu bahwa tidak semua ya mengubah alat pernapasannya itu dengan paru-paru. Nah, beberapa salamandernya itu tetap memiliki insang dan tetap hidup dalam air setelah dewasa. Selanjutnya ada osmoregulasi pada apes. Nah, osmoregulasi pada apes ini ternyata pengaturan airnya itu berkaitan erat dengan proses mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, burung yang hidup di daerah laut itu akan mencari makan di daerah pantai, akan memperoleh makanan dari laut. Nah, menghadapi masalah berupa pemasukan garam yang berlebihan. Nah, di sini hal ini berarti bahwa burung tersebut berusaha mengeluarkan kelebihan garam yang ada dalam tubuhnya agar kelebihan garam dalam tubuhnya, Nah, di sini burung itu mengeluarkan kelebihan garam itu tersebut melalui kelenjar garam yang terdapat pada cekungan dangkal di kepala bagian atasnya. Nah, selanjutnya ada pada mamalia. Nah, pada mamalia ini, pada mamalia kehilangan air dan garam dapat terjadi lewat keringatnya. Nah, sementara cara mereka memperoleh airnya itu sama seperti vertebrata lainnya, yaitu dari air minum dan makanan. Nah, akan tetapi untuk mamalia hidup di padang pasir, memperoleh air dengan cara minum, kalau kita pikir untuk minum merupakan hal yang mustahil begitu, karena dapat kita ketahui bahwa di padang pasir itu air itu minim. Nah, sebagai contohnya itu kanguru itu tidak minum air, tetapi dia dapat bertahan dengan menggunakan air metabolik yang dihasilkan dari oksidasi glukosa. Begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang termoregulasi. Nah, kita harus tahu apa sih itu termoregulasi. Nah, termoregulasi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan suhu tubuhnya, pengaturan suhu tubuh, pengaturan cairan tubuh, dan ekskresi. Nah, ekskresi itu elemen-elemen dari homeostatis. Dalam termoregulasi dikenal adanya hewan berdarah panas dan hewan berdarah dingin. Selanjutnya, pengaruh termoregulasi pada hewan. Nah, di sini pengaruh termoregulasi pada hewan itu yaitu kemampuan yang dimiliki oleh hewan untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Contohnya, hewan dapat mengatur suhu tubuhnya supaya tetap konstan. Paling tidak, supaya suhu tubuhnya itu tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Begitu. Nah, selanjutnya ada mekanisme termoregulasi. Nah, mekanisme termoregulasi ini merupakan penggabungan fungsi dari organ-organ tubuh yang saling berhubungan. Misalnya, di dalam pengaturan suhu tubuh mamalia terdapat 2 jenis sensor pengatur suhu, yaitu ada sensor panas dan sensor dingin. Tapi sensor panas dan sensor dingin ini tuh berbeda tempat pada jaringan sekeliling, atau biasa disebut dengan penerima di luar, dan juga jaringan inti atau penerima di dalam dari tubuh itu. Nah, dari kedua jenis sensor ini, isyarat yang diterima langsung dikirimkan ke sistem saraf pusat, dan kemudian dikirim ke saraf motorik yang mengatur pengeluaran
panas dan produksi panas untuk dilanjutkan ke jantung. Nah, paru-paru ke jantung, paru-paru dan seluruh tubuh. Setelah itu terjadi umpan balik di mana isyaratnya itu diterima kembali oleh sensor panas dan sensor dingin melalui peredaran darah. Demikian yang dapat saya jelaskan dari materi osmoregulasi dan termoregulasi ini. Jika ada kata-kata yang saya salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.